Nasihun amin. SPD dong. Udah lulus saya. Jangan dibuang itu. Mahal kita kuliah itu, Pak. Oke, saya ulangi. Nasihun amin sarjana pendidikan. Baru benar. Ya, 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun ya kan. Cuman yang menarik di sini Nasihun amin sarjana pendidikan, jurusannya adalah seorang guru, lulus kuliah, situ jualan es keliling di Jakarta. Iya. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya sih saya pengen ngajar, Bang. Oh gitu. Iya, tapi nanti, bukan sekarang. Kan masih muda, jadi kita berpetualang dulu. Jadi kenapa saya itu berjualan? Saya kan memang itu usaha orang tua saya. Oh gitu. Jadi dulu sebelum orang tua saya punya usaha es di Jakarta itu, orang tua saya itu jualan es yang bulat-bulat kecil, kemudian ada yang itu kan kayak es sabun. Kalau di rumah itu es sabun itu es cop-cop kalau. Ya, es sabun. Saya ikut jualan itu, Bang. Saya ikut jualan dulu. Jadi harganya itu 100 rupiah. 100 rupiah dulu. Kita jualan ke sekolah-sekolah. Itu kan. Ya akhirnya orang tua saya alhamdulillah punya usaha es juga, karena mungkin kita nggak bisa lepas dari es nih. Ya, benar. Di Jakarta punya usaha es juga. Yang itu kemudian menjadi sumber dari pemasukan keluarga saya juga. Sampai bisa kuliah. Saya sampai adik ke pesantren dulu, sampai di pesantren dulu. Oh, di pesantren. Kemudian setelah itu kuliah. Adik juga kuliah. Adik kuliah juga. Dari usaha es tersebut. Iya, dari uang dingin, uang es. Dingin, Pak. Yang menjadikan pertanyaan saya, lulus kuliah, oke lah, ngajar itu sebagai bentuk pengabdian. Bukan pekerjaan. Bukan. Lulus kuliah, nih sarjana nih kan. Situ gak malu jualan es keliling tuh pakai apa itu? Jalan kaki, mobil, motor. Dulu awal-awal pakai beca, Bang. Beca, ya kan. Jadi di depan tuh becanya panjang. Kalau hujan itu ya Allah luar biasa itu, Bang. Udah es gak laku, itu kan. Udah cair ya kan? Udah cair, kita kedinginan, itu kan. Es gak laku. Ya cuma diem ya. Apa yang bisa perbuat? Jalan aja terus. Ya, jalan aja ya, kalau hujan berteduh dulu, Bang. Itu pakai beca. Pakai beca dulu, pakai. Keliling dari toko ke toko. Iya. Kalau awal-awal kan masih cari tuh, ini kita masih nawarin dulu, ini kita punya es kan, Ibu. Oh gitu. Iya, jualan cappuccino kan butuh es, mungkin bisa lah ambil ke kita. Ya 5.000, di sini 5.000, di situ 5.000. Ya alhamdulillah lah. Itu pakai beca. 5.000 3 kali kan udah 15.000. Lumayan lah. Emangnya nggak malu apa? Oh enggak, karena di dalam kamus saya itu tidak ada istilah malu. Apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga nggak malu? Ya kan lapar, kan sarjana. Ya sarjana, meskipun mau S1, S2, S3, S balok, terserah itu kan. Kalau kita lapar, nggak punya uang, nggak bakalan orang lain yang mau ngasih, Bang. Jadi ngapain kita malu gitu? Selama tidak mengganggu orang ya kan? Selama tidak mengganggu orang. Dan mereka punya duit, nggak bakalan kita yang dikasih, nggak bakalan gitu. Ya udahlah, kita berjalan aja. Tapi emang waktu itu waktu beca ya. Kalau sekarang kan udah pakai sepeda motor tuh, Bang. Kalau dulu waktu beca udah badan saya kecil begini gitu kan. Yang dibawa itu 2 balok coba. 2 balok tuh gede-gede, Bang, lebih gede dari saya. Kalau udah tanjakan itu ya Allah luar biasa. Saya berpikir betapa kerasnya mencari duit ini. Jadi waktu itu kenapa saya pengen kuliah? Nah, itu kan sebelum kuliah kan, ya kan ada sekitar 1 tahun lah saya kerja es balok. Oh, jadi sebelum kuliah udah kerja es 1 tahun. Kemudian berhenti kuliah. Habis lulus kuliah kerja es batu lagi. Kerja es balok lagi. Bukan es batu, Bang, es balok. Es balok ya. Lebih gede, batu kan kecil. Iya. Gede. Cuman kalau dipotong-potong kan jadi es baik, jadi kecil. Iya. Bener. Kalau nggak dipotong, rugi kita, Bang. Ini luar biasa sekali. Saya semakin tertarik untuk lebih tahu banyak nih tentang saudara Nasihun Amin. Ya, situ kan orang Bangkalan ya kan? Iya, saya asli Bangkalan. Rumah saya di Keker, Bang. Keker ya. Nih Keker ini teman-teman. Keker ini masuk dalam kategori pedalaman ya. Pedalaman. Kalau dari jantung kota Bangkalan ya. Iya, masuk. 1 jam lah kira-kira kalau dari kota ke rumah saya. Kalau jalan kaki bisa 2 hari itu. Terus itu gimana ceritanya itu? Dari jual es balok atau es batu keliling bawa becak sehingga
baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, saya lihat di postingan sosial media Anda ini menjadi fungsionaris Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pers Mahasiswa Islam, PB loh. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Karena ini urusan PB Bang ya, kita ngopi dulu nih. Ini kopi apa rasanya, Bang? Boleh. Harus ini. Kita juga sambil sebat rokok ya. Harus ngerokok ini. Biar ini. Itu gimana ceritanya itu? Ya. Kok dulu Bang? Jadi waktu kuliah itu saya ikut organisasi namanya itu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, dari kuliah sudah ikut HMI. Nah, itu. Terus? Alhamdulillah 2016 saya itu terpilih jadi ketua komisariat di STKIP PGRI Bangkalan. Komisariat atau EPU namanya kan. Itu saya lahir dari situ, secara organisasi yang menggodok mental saya, semuanya dari situ. Godok mental apa segala macam. Nah, setelah kuliah, saya kan lulus nih. Saya kembali ke Jakarta jualan es lagi, Bang. Jual es lagi. Dengan situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda maksudnya? Ya kalau dulu sebelum kuliah kan beca nih. Ya. Dan ternyata pas 2019 kan sudah tuh, 2019 ya. Itu pakai motor. Sudah sepeda motor. Jadi keliling lagi tuh, ya, pakai sepeda lagi, motor. Pakai sepeda motor. Cuman bedanya becak ke sepeda motor. Becak ke sepeda motor. Kendaraannya bagus, ada musibah di situ, Pak. Ada musibah. COVID-19 waktu itu kan. Oh iya. Saya ke Jakarta itu 2019. Memang dipaksa tiarap ya, oleh virus ya. Luar biasa itu, Bang. Jadi kalau biasanya sehari itu dapat 100.000, 150.000, jangankan mau dapat 150.000. Bisa makan aja itu sudah luar biasa waktu itu ya. Waktu itu jadi kita itu ada sekitar 4 orang yang bekerja. Dari 4 orang ini kalau kita satukan dapat 500.000 1 bulan. 1 bulan? Iya. What should I do? Saya tidak bisa membayangkan. Ya udah kita beli beras saja dimakan. Ya alhamdulillah waktu itu orang tua saya emang udah nggak usah setor gitu kan. Dapat 500.000 Pak. Dapat 500. Teman kita 4, mereka sudah ada yang punya anak dan istri. Kalau saya masih bujang, ya lumayan. Ya lumayan lah. Lumayan nggak begitu ini ya, nggak begitu berpengaruh. Tapi kan mereka punya anak, punya istri. 500.000 kita bagi 4 coba. 100.000. Itu berjalan selama itu di 1 Jakarta tahun itu setengah. ya. Di Jakarta itu di ya. Jakarta. Di ibu kota itu ya. Iya. Terus itu gimana ceritanya? Bisa jadi pengurus fungsionaris badan atau LAPMI. Itu ceritanya PB loh ini. Iya, waktu pelantikan pengurus PB HMI yang periode sekarang ini, ternyata di situ ada teman saya yang dari pesantren, dia jadi pengurus PB. Jadi biar saya itu ada kegiatan. Kalau ngirim es kan dari jam 6 nih ya, jam 6 pagi itu sampai jam 9. Habis itu kita break. Break dalam artian istirahat dulu lah. Istirahat 1 jam, 2 jam, jam 12 kita ngirim lagi, Bang. Sampai jam 3. Dari jam 3 itu kalau ada yang mau nambah nanti ditambah ya lumayan lah 5.000, 2.000. Kita tetap kirim meskipun 2.000. Tetap kita kasih gitu. Karena ya gimana wong, mereka sudah langganan kok. Iya bener. Paginya ambil 5.000, sorenya ambil 2.000. Kalau disatuin kan udah 7.000, Pak. Kemudian setelah ketemu dengan teman yang jadi pengurus di PB, setelah ketemu itu saya bilang, ayo mungkin LAPMI masih belum dibentuk ya. Masih belum. Oh belum dibentuk. Waktu itu masih belum. Kayaknya cobalah biar saya juga punya aktivitas kan di luar setelah jualan es. Malam kan saya nggak punya aktivitas, Bang. Paling tidak saya bisa belajar. Belajar bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Itu kan di LAPMI begitu. Akhirnya dari situlah. Ya dari situlah ternyata alhamdulillah saya masuk. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan 2021 sampai 2023 ya. 2 tahun 3 tahun ya. Oke. Tunggu dulu, Bang. Ini ada yang kepotong sedikit. Kebetulan direktur LAPMI itu teman saya dulu waktu LK2 di Kalbar.
Itu jadi alhamdulillah kita komunikasi enak kayaknya. Udah kalau emang benar-benar mau belajar, udah kita masuknya. Alhamdulillah masuk di situ. Oke. Saya penasaran tadi, Anda mengatakan bahwa dalam 1 bulan dengan tim 4 orang jualan es balok itu mengumpulkan 500.000. 500.000. Itu 4 orang. 4 orang. Berarti per orang rata-rata 125.000. Ya sekitaran itulah. Itu bagaimana cukup untuk bertahan hidup di Jakarta? Jangan-jangan Anda jangan kesana dulu Bang. Kita diperjelas ini bahaya. Pelanggaran ini. Itu gimana ceritanya? Bayar kos aja berapa ya kan? Kan belum biaya makan, 1 kali makan berapa? Itu kan belum lagi uang bensin, uang rokok, dan sebagainya. Itu gimana cukup dengan 125.000? Saya rasa kurang logis itu. Justru saya nggak ambil sama sekali itu Bang. Hah? Saya nggak. Nah, terus untuk kebutuhan hidup? Kebetulan, kita berbicara kebetulan ya. Memang takdir Tuhan itu selalu bersamaan dengan kebetulan. Tapi usaha dulu dong. Saya tanya ini hanya untuk memastikan saja. Bener nggak kan kayak gitu kan? Alhamdulillah itu di Jakarta saya punya bibi. Punya bibi yang dia juga pengusaha es. Tapi tidak separah kita Pak. Meskipun dia diterpa pandemi, dia masih bisa hidup. Dan bisa dibilang di antara teman-teman pekerja, pengusaha-pengusaha ais itu beliau masih yang lumayan dapat lah. Ya sudah, kalau lapar saya makan ke situ Bang. Rokok dibeliin dari situ. Oh, masih ada keluarga. Masih ada keluarga di Cuman situ. tetap dikerjain itu. Tetap dikerjain. Kenapa? Ya kalau kita tetap gak kerja di situ, maka pelanggan akan pindah ke orang lain. Saya yakin pandemi ini pasti berlalu. Kalau sudah berlalu, sedangkan pelanggan kita udah pindah tuh, ya habis Bang kita. Biasa penghasilan 1 juta bisa 500. Tuh, dari situ Bang. Oke, ke depan nih. Ya. Apa nih mimpi terbesar ke depan yang akan dilakukan oleh Anda? Ya, mimpi terbesar saya pengen jadi pengusaha lah Bang. Tidak mau menjadi politisi? Jadi politisi itu mau Bang, tapi harus punya duit. Oke. Maka jadi pengusaha dulu, baru jadi politisi. Itu Bang. Jadi perekonomian mapan dulu. Mapan dulu, baru jadi politisi. terbang. Apa bedanya memang? Politisi. Kalau politisi goal misalkan jadi dewan nih. Ya kan? Otomatis kan juga punya duit. Iya. Itu apa bedanya kan? Nggak ada beda. Oh beda Bang. Jadi DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau ekonomi kita sudah mapan, maka kita benar-benar menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita jadi anggota dewan itu bukan cari penghasilan dari anggota dewannya, karena usaha kita sudah ada Pak. Sama dengan orang mengajar. Gitu. Ketika ekonomi kita sudah mapan, dapur sudah ngebul gitu kan, jadi kita mengajar itu ikhlas. Pengabdian ya. Pengabdian. Ya nggak usah mikirin gaji berapa gaji, nggak usah, karena memang itu adalah pengabdian kita. Makanya kenapa, mohon maaf ya, generasi sekarang itu tidak seperti generasi dulu. Itu kenapa? Ya menurut saya, tapi nggak tahu menurut orang lain. Ya karena cara mengajarnya pun beda. Kalau orang dulu itu tidak mikirin gaji Pak, yang penting ini pinter dulu. Pinter dulu. Dengan pinter dia senang. Kalau sekarang nggak, ngajar di sini berapa gaji saya per bulan? Jadi ingin memurnikan niat terlebih dahulu. Mapan dulu secara finansial, sehingga ketika melayani masyarakat betul-betul sebagai bentuk pengabdian. Iya, mahdoh, murni gitu loh. Kalau belum mapan-mapan secara finansial, kemudian ada peluang untuk bisa masuk untuk berkarir di politisi, apakah mau diambil atau? Ya siapa yang nggak mau Pak, kalau lagi kita lagi lapar dikasih makanan pasti mau lah. Iya. Pasti mau. Cuman kita harus hitung benar-benar itu. Memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tapi tidak ada yang gratis juga di dunia ini kecuali nikmat Tuhan. Ya. Gitu Pak. Harus sama itu. Kita harus sadar diri. Itu ibarat kisah Anda ini ibarat biksu tong dan mencari kitab suci.
Itu jagoan saya waktu kuliah dulu bang. Waktu kuliah dulu begitu. Kalau lagi nggak punya, film Gerak Sakti itu ya film kan? Gerak. Kalau udah lagi nggak punya duit kemana? Cari kitab suci. Cari kitab suci. Itu cari makan itu kan, bukan cari kitab suci itu. Bagaimana caranya kita bisa bertahan waktu kuliah kan? Oke. Jadi kesimpulannya apa nih? Dari dulu sebelum kuliah, kemudian kuliah, kemudian jualan es lagi, tidak ngajar, kemudian sekarang jadi pengurus besar HMI. Kesimpulannya apa nih secara personal pribadi menurut Anda dari perjalanan hidup? Kesimpulannya menurut saya begini ya. Jadi sudahlah, kita nggak usah mikirin kita mau jadi apa. Yang penting ya kerja dulu atau kuliah dulu. Kuliah dulu. Kalau kita sudah punya ilmu nih, kita punya ilmu, paling tidak di situ di kampus kita belajar cara manajemen berwirausaha. Ya sudah, mengalir aja sih. Yang penting ya kita jangan lupa berdoa toh. Jangan lupa berdoa. Iya, karena doa itu adalah senjata kita paling ampuh tuh. Benar. Dosen yang paling diingat waktu kuliah siapa? Dari mana ini? Maksudnya Waktu kuliah? waktu kuliah. Ya itu, saya dulu kan sempat cuti nih bang ya. Jadi saya itu dulu konsultasi ke 3 orang. Pertama itu Mistera, Miss Mumun, kemudian Mr. Kem. Mr. Kem. Mr. Kem itu Pak Hirudin. Kok dinamain Mr. Kem? Dulu saya tahu bang, tapi sekarang udah lupa. Karena pikiran saya sudah es. Kem. Mungkin karena suka camping kali ya. Camping ya. Oke. Untuk teman-teman HMI di Bangkalan nih, mungkin ada yang mau disampaikan. Oh ya. Oke. Untuk Adinda, kalau di Angling kan Adinda tuh, kayak di film-film Angling Dharma. Angling Dharma. Iya. Untuk Adinda di Bangkalan, HMI cabang Bangkalan, teruslah berjuang, ya kan? Teruslah belajar, teruslah berjuang sampai suatu saat nanti kita dipertemukan dengan malaikat yang dijelma menjadi manusia. Ya, jadi harus semangat bang, harus semangat. HMI ini bukan organisasi kecil gitu. Jadi teman-teman HMI di Bangkalan itu harus yakin bahwa HMI ini adalah organisasi besar. Tidak akan rugi orang yang benar-benar berkarir dan berproses di HMI. Tapi jangan setelah LK1 selesai dong, jangan. Itu ada itunya juga. Ini khusus teman-teman yang masih belum LK2, segera LK2. Ikut SC gitu kan, ikut TUT gitu. Terus selain itu terakhir ada target nggak untuk membesarkan usaha esnya? Ada target. Ingin dibuat usaha yang seperti apa di Jakarta? Saya tuh pengen buat kayak kalau kita kan masih ambil ke PT nih bang ya. Kayak es kristal. Es itu ada 2 macam, ada kristal, ada es balok. Jadi saya tuh pengen punya mesin es kristalnya itu. Doakanlah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita punya. Sampai kapan mau di Jakarta? Ya sampai saya sukses bang. Jadi sekarang belum sukses? Masih belum. Tapi tetap bersyukur bang. Bersyukur. Tapi Anda cukup nekat loh, ya kan? Cukup nekat bagi saya. Bukan cukup, memang nekat ya. Di Jakarta, di ibu kota, itu bisa bertahan hingga saat ini, melebarkan sayap untuk bisa aktif di PB, gitu kan? Kita doakan bersama, semoga ke depan perusahaan esnya lebih maju berkembang, begitu kan, dan karirnya juga lebih meroket. Amin. Ada yang menarik dan sangat bermanfaat sekali tadi, terutama terhadap diri saya sendiri, yang disampaikan bahwa untuk menjadi politisi itu harus mapan terlebih dahulu secara ekonomi atau finansial. Iya. Karena ketika kita sudah goal menjadi politisi, misalkan dewan nih, maka betul-betul murni niatnya untuk pengabdian. Nggak mikirin untuk uang. Iya. Nah, udah mapan. Udah mapan. Dapur sudah. Ketika dibalik belum mapan, maksa, ya kan? Maka kemurnian itu yang dimungkinkan nanti ternodai. Ada yang bisa tapi sedikit bang. Ada yang bisa tapi sedikit. Artinya benar-benar mahdoh itu ada tapi sedikit. Mahdoh itu apa? Ya murni melayani rakyat. Ada tapi sedikit. Dia tidak punya usaha, kemudian dia dengan
takdir Tuhan dia menjadi anggota dewan. Mm-mm. Ada yang memang dia benar-benar juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Oke. Ada ya, tapi nggak banyak. Cuman targetmu mapan dulu secara finansial, Iya. jadi pengusaha, ekonomi mapan, settle, baru terjun ke dunia. Terjun ke dunia politik. Oke. Luar biasa, teman-teman. Semoga podcast ini bermanfaat Amin. dan memberikan sentuhan, inspirasi dan semangat baru ya bagi teman-teman mahasiswa ataupun pemuda-pemuda yang ada di pedalaman desa kampung. Iya. Dengan segala keterbatasan kita memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Siap.